Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi. Saat ini saya lagi singgah di kota Solo dan tepat di belakang saya ini ada tulisan Solo ya. Banyak yang bertanya dan bahkan sedikit bingung apa bedanya Solo dengan Surakarta. Lalu siapakah tokoh pendiri daripada kota ini dan bagaimana perjalanannya dari waktu ke waktu. Mari kita simak kisahnya berikut ini. Baiklah, begini ya. Solo itu adalah nama sebuah desa ketika belum menjadi sebuah ibu kota kerajaan. Sedangkan Surakarta adalah ibu kota kerajaan dari Mataram Islam yang pada waktu itu masih di Kartosuro ya, atau istilahnya itu kota raja. Karena pusat ibu kota Mataram Islam ini itu sempat berpindah-pindah ya, dari satu tempat ke tempat lain ya. Saat Raja kedua Mataram yaitu Panembahan Hanyokrawati atau Mas Jolang, ibu kota Mataram ini masih berada di Kota Gede. Kemudian zamannya Sultan Agung pindah ke Kerto. Dari Kerto Amangkurat I memindahkannya ke Pleret ya. Kemudian zaman Amangkurat II itu memindahkan ibu kota Mataram ini agak jauh ya ke Kartosuro. Dan yang terakhir Pakubono II itu juga terpaksa memindahkan ibu kota Mataram Islam ini ke desa Solo yang kemudian nama ibu kotanya ini dinamakan dengan Surakarta. Sura itu artinya berani, sedangkan Karta berarti makmur ya. Dengan harapan kelak di mana ya para penghuninya ini adalah orang-orang yang senantiasa berani berjuang untuk kebaikan serta kemakmuran bangsa. Nah, itulah ya proses pindahnya ibu kota Mataram Islam sampai beberapa kali. Dan tentunya hal ini bukanlah tanpa alasan dan banyak sekali peristiwa maupun tragedi yang melatar belakanginya. Hingga pada akhirnya dipilihlah ya Desa Solo atau Kota Solo ini sebagai ibu kota Mataram yang baru, menggantikan Kartosuro yang saat itu hancur akibat pemberontakan Laskar Cina atau lebih dikenal dengan Geger Pecinan ya. Baiklah, kita bahas soal desa Solo ini ya. Tapi sebelumnya kita bahas, kemarin ada yang ngomong sebenarnya ini namanya ini Solo atau Solo Mas. Jadi begini ya, pengucapan yang benar itu adalah Solo, bukan Solo ya. Hal ini sama dengan sebuah kata dalam bahasa Jawa, yaitu loro yang berarti sakit dengan loro yang berarti dua. Sama-sama O-nya itu tapi beda makna. Nah, kota Solo itu yang benar pengucapan vokalnya, itu yang pertama tadi ya, yang O. Akan tetapi ada juga sebagian orang yang dalam penulisannya ya masih menggunakan ejaan Sala. Ya, ejaan Sala ini adalah apa ya, sebenarnya merupakan vokal bahasa Jawa asli sebelum eranya Sultan Agung, dan berdasarkan Serat Walisana perkembangan bahasa Jawa terjadi pada saat Sultan Agung bertahta. Dahulu bahasa Jawa yang asli itu akhiran katanya itu A, bukan O. Seperti bahasa saudara-saudara kita yang berada di Tegal, Banyumas, dan sekitarnya. Contoh misalnya, sega, bukan sego. Kula, bukan kulo. Nah, karena kekaguman beliau, Kanjeng Sultan Agung, terhadap huruf-huruf hijaiyah seperti ko, zo, to, ro, so, dan lain sebagainya itu, maka beliau Kanjeng Sultan Agung menambahkannya dalam vokal bahasa Jawa yang seperti yang kita kenal saat ini ya. Dan tidak sampai di situ saja ya. Gara-gara Sultan Agung juga itu bahasa Sunda mengalami perubahan. Ada Sunda halus dan ada Sunda kasar ya. Diikuti juga oleh Jambi dan Palembang. Karena wilayah kekuasaan Mataram Islam pada waktu itu
itu diakui ya, daulahnya ini sampai ke Sukadana, Banjar di Kalimantan, dan juga Jambi dan Palembang itu di Sumatera ya. Maka ada istilah atau sebutan Wong Kito Galuh, itu karena pengaruh dari Sultan Agung. Kemudian kalau kita perhatikan juga ada kesamaan bahasa ya antara bahasa Banjar di Kalimantan dengan bahasa Jawa. Salah satu contoh, satu kata misalnya rigat. Dalam bahasa Banjar itu artinya kotor, sedangkan dalam bahasa Jawa kotor itu reget ya. Kemudian bahasa Palembangnya sendiri itu dewek, kalau bahasa Jawanya sendiri itu dewe ya. Itu juga sendiri artinya. Nah, itulah ya perkembangan bahasa Jawa dari waktu ke waktu. Nah, nama desa Solo atau kota Solo itu sendiri ya, itu juga sebenarnya mempunyai arti maupun makna ya, karena ini adalah nama dari sebuah wilayah atau daerah ya. Dan berdasarkan catatan yang ada, Solo ini atau desa Solo ini merupakan desa perdikan atau istilahnya itu desa bebas pajak, dan sudah ada sejak abad ke-16 di era Kesultanan Pajang yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Hadiwijoyo alias Jaka Tingkir ya. Karena apa? Secara letak geografis keberadaan desa Solo atau kota Solo ini sangat dekat ya dengan petilasan istana atau keraton daripada Kesultanan Pajang. Ya kurang lebih berjarak 6 km ke arah barat ya. Dan sayang disayang berdasarkan keterangan dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Dipokusumo, salah seorang pengageng Keraton Solo ya, tidaklah ada ya literatur yang benar-benar menyebutkan secara pasti tentang asal muasal ataupun makna dari kata Solo atau Solo ini. Tapi baiklah, saya akan menyampaikan dua versi. Versi yang pertama itu berdasarkan kajian ilmiah, dan versi yang kedua itu berdasarkan dari cerita tutur ya. Mana yang benar tentu hanya Allah lah ya tahu ya. Kita ke versi yang kajian ilmiah dulu ya. Beberapa bulan yang lalu kata Solo ini itu sempat dikaji oleh pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan kehutanan Universitas 11 Maret Surakarta. Para pakar kehutanan dari UNS ini berpendapat kemungkinan besar itu asal muasal nama desa Solo itu diambil dari nama tanaman ataupun pohon ya, sebagai penanda dari sebuah desa. Karena apa yang terjadi pada masyarakat Jawa di masa lampau itu seringkali menamai sebuah daerah ya dengan nama tanaman ataupun pohon yang kebetulan banyak tumbuh di tempat tersebut, atau bisa juga menamai sebuah wilayah atau daerah berdasarkan suatu peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, bisa jadi kata desa Solo atau kota Solo ini itu berasal dari nama sebuah pohon sala ya. Dan di tahun 1960 Gusti Pangeran Haryo Adiwijaya dalam buku beliau yaitu Nawawindu, yang dimaksud pohon sala ini adalah sejenis pohon yang hidup pada zaman Mataram kuno ya. Mataram kuno ini adalah kerajaan jauh sebelum Majapahit maupun Singasari ada ya. Dan di zaman Mataram kuno inilah ya Candi Prambanan dan Borobudur itu baru dibangun ya. Itu tepatnya di masa dinasti Sailendra ya. Jadi beda ya antara Mataram Islam dengan Mataram kuno. Ini adalah dua kerajaan yang berbeda. Nah, pohon sala ini berdasarkan pandangan umat Buddha pada saat Mataram kuno ini masih ada, itu adalah pohon sal atau penulisannya itu sala, atau dalam bahasa Latinnya itu Sorea robusta. Sedangkan dalam mitologi umat Hindu, pohon sal ini adalah rumah
bagi Dewa Wisnu, yang di India kebanyakan ya menyebutnya dengan pohon Asoka, ya, semacam apa ya, pohon langka gitu ya. Sementara pendapat yang terjadi pada masyarakat Jawa yang dimaksud pohon salak ini adalah pohon kepel watu. Pohon ini tumbuh dan berada di Kompleks Siti Hinggil Keraton Solo, ya. Bahkan tidak hanya di Keraton Solo saja ya. Pohon ini juga ada di sekitar Keraton Jogja, yaitu persisnya di Dalem Kaneman dan juga halaman Taman Sari, ya. Sementara nama kepel dalam bahasa Jawa secara simbolisme itu bermakna genggaman tangan manusia ya, yang senantiasa mempunyai greget ataupun niat dalam bekerja ya. Dan hal ini senada ya dengan ungkapan guru besar ilmu taksonomi tumbuhan, yaitu Profesor Dr. Purnomo, Universitas Gadjah Mada Jogja. Ya, beliau berkata bahwa pohon salak ini juga termasuk tumbuhan ataupun pohon langka yang haruslah tetap dijaga kelestariannya. Ya, itulah ya versi dari kajian ilmiah atau versi pertama dari kata makna dari kata desa Solo atau kota Solo. Berdasarkan kajian ilmiah yang ternyata itu adalah nama dari sebuah pohon. Ya. Baiklah, kita bahas versi yang kedua yang berdasarkan cerita tutur. Ya. Keberadaan desa Solo atau kota Solo atau desa Solo yang menyebutnya, ya, itu tidak lepas dari salah satu tokoh, yaitu Kiai Solo. Ya. Beliau ini hidup pada masa Kesultanan Pajang sekitar tahun 1500-an dan diyakini orang ya, sebagai pendiri desa Solo, yang dulunya kawasan desa ini masih berupa rawa-rawa dengan hutan yang sangat lebat, wingit dan juga angker ya. Kemudian oleh Kiai Solo hutan ini dibuka, ditebang pohonnya untuk dijadikan sebuah perkampungan dan juga sekaligus untuk lahan pertanian ya. Kondisi hutan yang pada waktu itu dikenal cukup wingit ya, sehingga banyak dihuni oleh para makhluk halus, misalnya jin, setan dan sebagainya itu, maka istilah Solo orang Jawa itu mengkaitkan dengan kata nyekso barang sing olo. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya menyiksa barang yang jelek ya. Nah, apa yang dimaksud dengan barang yang jelek ini? Dan ternyata definisi yang dimaksud itu adalah para makhluk halus penghuni hutan ya. Dan kemudian dengan dijadikannya hutan tersebut untuk sebuah pemukiman atau perkampungan, maka secara otomatis ya keberadaan makhluk halus ini itu menjadi tersingkir atau boleh dikatakan terbelenggu ya. Nah, kata Solo sekali lagi nyekso barang sing olo ternyata merupakan simbolisasi terbelenggunya makhluk jahat penghuni hutan ya. Itulah versi dari cerita tutur ya. Kemudian ada satu kisah lagi, tapi ini adalah sumber resmi dari Keraton Solo. Saya kutip keterangan dari Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger. Beliau ini adalah adik dari Sinuwun Sunan Pakubono ke-13, Raja Kasunanan Surakarta yang sedang bertata saat ini, bahwa diceritakan ya di pagi hari pada suatu ketika di pagi hari Kiai Solo ini menemukan jasad manusia di tepi Bengawan Solo atau Solo ya. Dan oleh beliau jasad tersebut diketengahkan kembali ke arah sungai ya, dengan harapan supaya jasad tersebut hanyut terbawa arus ya. Tapi aneh bin ajaib ya, keesokan harinya itu ternyata jasad tersebut kembali lagi ke tempat semula ya. Diketengahkan lagi, kembali lagi ke tempat semula. Dan kejadian ini sampai berulang-ulang kali ya.
Dan pada suatu malam Kiai Solo ini bermimpi ya, beliau didatangi arwah dari pemilik jasad tersebut ya. Arwah ini mengaku sebagai Raden Pabelan, putra dari Tumenggung Mayang yang dihukum mati oleh Sultan Hadiwijoyo di Pajang. Dalam babat diceritakan bahwa Raden Pabelan ini dianggap salah ya, yaitu berani memasuki keputren dan berbuat tidak pantas terhadap putri raja ya. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1582 dan memicu konflik antara Kesultanan Pajang dengan Kesultanan Mataram Islam yang pada waktu itu masih dipimpin oleh Panembahan Senopati alias Danang Sutawijoyo ya. Penyebabnya ini apa? Ya karena Tumenggung Mayang ini itu masih merupakan apa ya, adik iparnya dari Panembahan Senopati ini, yang pada waktu itu beliau ini dihukum buang oleh Sultan Pajang ke Semarang ya. Dan kalau kita telusuri nama Raden Pabelan ini di kemudian hari diabadikan ya menjadi sebuah nama kelurahan, yaitu Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, masuk Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ya. Nah, kita kembali ke kisah Kiai Solo tadi ya. Nah, dalam mimpinya itu arwah yang mengaku sebagai Raden Pabelan ini itu meminta ya kepada Kiai Solo untuk menguburkan jasadnya di sebelah barat aliran Sungai Bengawan Solo. Dan dia pun berkata, Raden Pabelan ini kepada Kiai Solo, kelak di mana desa Solo ini atau tempat di mana jasad saya dikuburkan ya, itu akan menjadi sebuah negara besar ya, dan akan melahirkan pemimpin-pemimpin besar yang berpengaruh di dunia ya. Dan setelah mimpi itu ya, keesokan paginya ya, Kiai Solo pun kemudian mengambil jasad dari Raden Pabelan ini, lalu dimakamkanlah di desa Solo atau Solo. Saat ini saya lagi berada di makam Kiai Batang ya. Kalau di sebelah saya ini sebenarnya makamnya Raden Pabelan. Jasad beliau ini diketemukan oleh Kiai Solo sekitar tahun 1582 di tepi Sungai Bengawan Solo ya. Dan kalau kita lihat komplek makam beliau ini di belakang BTC, yaitu Pusat Perbelanjaan Grosir di Kota Solo. Dan pada tahun 2014 Kota Solo menetapkannya sebagai situs cagar budaya yang dilindungi. Nah, itulah ya kisah dari Kiai Solo yang merupakan tokoh cikal bakal pendiri Kota Solo. Beliau wafat di era Kesultanan Pajang, dan setelah 163 tahun berlalu, apa yang dikatakan oleh Raden Pabelan tentang desa Solo atau Kota Solo ini kemudian menjadi terbukti ya, yaitu tepatnya di tahun 1745 terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu Boyong Kedaton atau istilahnya pindahnya ibu kota Mataram Islam dari Kartosuro menuju ke desa Solo ya, sesuai apa yang tertulis pada Serat Babad Giyanti. Peristiwa ini terjadi pada Rabu pagi ya, kalau saya tidak salah, tanggal 17 Suro tahun J 1670 ya, tahun Jawa, ditandai dengan bunyi sengkala kumbuling budya kapyarsi ing noto. Kalau dikonversikan ke tahun Masehi berarti 1745 ya. Jika kita mencoba untuk menghitung dari kejadian di mana diketemukannya jasad Raden Pabelan oleh Kiai Solo ini, yaitu sekitaran ya tahun 1582, maka 1745 dikurang 1582 itu ketemunya 163 tahun. Dan pada tahun 1745 itulah ya desa Solo dipimpin oleh seorang akuwu atau istilahnya itu lurah desa bernama Ki Gede Solo ya. Jadi perlu dipahami ya, antara Kiai Solo dan Ki Gede Solo ini adalah dua tokoh yang berbeda dan hidup pada masa yang berbeda pula
Oke, saat ini saya lagi berada di makam pendiri Kota Solo, yaitu Kiai Solo. Ya, dan kalau kita perhatikan tulisan yang ada di atas batu nisan itu bertuliskan aksara Jawa kuno Kiai Solo ya, dan ada tulisan PB10. Itu menandakan bahwa makam beliau ini dibangun pada masa atau dipugar pada masa Pakubuwono ke-10. Sedangkan tulisan Latin yang ada di bawah makam Ki Gede Solo ini adalah yang keliru ya. Sebenarnya antara Kiai Solo dan Ki Gede Solo ini hidup pada masa yang berbeda dan dua sosok tokoh yang berbeda. Dan menurut keterangan dari Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger selaku pengageng dari Keraton Solo, dahulu kala pada masa Pakubuwono II, keberadaan makam ini masih berada di kompleks Siti Hinggil Keraton Solo. Namun karena posisi Siti Hinggil pada waktu itu untuk upacara kerajaan, maka pada masa Pakubuwono III makam beliau ini dipindahkan ya ke dalam Mloyo Kusuman, masih dalam komplek Mbaluwarti Benteng Keraton Solo. Ya, demikian, terima kasih dan Al-Fatihah untuk beliau selaku pendiri dari Kota Solo. Nah, dipilihnya Desa Solo ini menjadi sebuah ibu kota kerajaan yang baru itu bukanlah tanpa melalui sebuah proses ya, dan berdasarkan Serat Babad Giyanti secara detail itu menjelaskan bagaimana proses itu bisa terjadi ya, bahwa diceritakan pada suatu ketika Sinuhun Pakubuwono II yang sangat sedih hatinya ini melihat kondisi istana atau keraton dalam kondisi hancur, maka beliau memerintahkan ya kedua patihnya, yaitu Adipati Pringgoloyo dan juga Adipati Sindurejo, dan serta komandan VOC Belanda yaitu Hogendorf, karena pada waktu itu Sinuhun Pakubuwono II ini juga merupakan sekutu dari VOC Belanda yang dan merupakan sahabatnya juga. Lalu berangkatlah ya ketiga utusan ini menuju ke arah timur Kartosuro, diikuti oleh beberapa punggawa kerajaan seperti Pangeran Wijil, kemudian Tumenggung Honggowongso, Tumenggung Pusponegoro, dan Tumenggung Mangkuyudo. Ya, lalu diketemukanlah 3 lokasi desa yang kemudian menjadi calon daripada ibu kota kerajaan yang baru ini. Ya. Desa yang pertama yang diketemukan itu berada di Desa Kadipolo ya. Kalau sekarang ini Desa Kadipolo ini persisnya berada di belakang Museum Radya Pustaka Solo di Jalan Slamet Riyadi ya. Kemudian kondisi tanah yang pada waktu itu sangat bagus kalau didirikan sebuah istana dan cocok karena tanahnya ini luas dan juga rata. Kemudian meminta petunjuk ya kepada Allah, istilahnya itu melakukan sholat istikharah, apakah tempat ini cocok untuk dijadikan sebuah istana, dan Allah mengisyaratkan kalau Desa Kadipolo dibangun sebuah keraton ataupun istana, maka akan menjadi negara yang sejahtera dan jaya. Namun kejayaan tersebut tidaklah berlangsung lama ya, dan akan mengalami kehancuran dan keruntuhan ya. Kemudian utusan ini berangkat lagi ke arah timur ya untuk menemukan lokasi yang kedua. Lokasi yang kedua ini tepatnya di Desa Solo atau Kota Solo sekarang, dan secara geografis letak tanahnya ini sangat jelek ya, tidak rata, banyak ditemukan rawa-rawa dan terlalu dekat dengan aliran sungai Bengawan Solo, sehingga potensi untuk banjir itu sewaktu-waktu bisa terjadi ya. Dan setelah meminta petunjuk dan berdoa kepada Allah apakah Desa Solo ini cocok untuk sebuah istana atau keraton, maka Allah mengisyaratkan kalau Desa Solo atau Kota Solo ini dibangun sebuah keraton atau istana, maka insya Allah kerajaan Mataram Islam ini akan sejahtera dan bisa bertahan sampai akhir zaman. Ya, dan berhubung kondisi tanah yang tidak memungkinkan ini ya, utusan ini kemudian pergi lagi ke lokasi yang ketiga, itu tepatnya di sebelah timur aliran sungai Bengawan Solo ya, dan sekaligus menjadi tempat yang terakhir
lokasi yang ketiga ini ternyata berada di desa Sonosewu, ya, di sebelah timurnya aliran sungai Bengawan Solo. Dan persisnya desa Sonosewu ini berada di sekitar Bekonang, masuk kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo di Jawa Tengah. Ya. Kondisi tanah atau secara geografis sangat bagus, ya, luas dan juga rata. Namun setelah meminta petunjuk dan berdoa kepada Allah, apakah desa Sonosewu ini cocok untuk lokasi keraton ataupun istana daripada Mataram Islam, dan ternyata Allah memberikan isyarat kalau desa Sonosewu dijadikan sebuah istana atau keraton ataupun ibu kota dari kerajaan Mataram Islam ini, maka rakyat Mataram Islam akan kembali menganut kepercayaan lama, yaitu Hindu dan Buddha, ya. Dan itu sangat dikhawatirkan, ya, karena desa letak Sonosewu ini itu berada di sebelah aliran Sungai Bengawan Solo atau sebelah timurnya Sungai Bengawan Solo, yang dulunya menurut kepercayaan penduduk sekitar itu tempat ini merupakan pusat pada kerajaan Hindu dan Buddha. Itu sejak zaman Empu Sendok sampai dengan zaman Majapahit, yang nantinya malah dikhawatirkan akan berbenturan dengan ajaran Islam yang dianut oleh kerajaan Mataram Islam ini, ya. Maka setelah itu, ya, setelah menimbang-menimbang plus minusnya dari ketiga lokasi ini, maka diputuskanlah, ya, untuk memindahkan ibu kota kerajaan Mataram Islam atau keraton dari Kartosuro menuju ke desa Solo atau kota Solo sekarang. Tentulah, ya, dengan segala kekurangannya. Namun yang terpenting daripada itu semua adalah bagaimana supaya kerajaan Mataram ini ke depannya itu bisa selamat dan bisa bertahan sampai di akhir zaman, ya. Dan setelah ditetapkannya desa Solo ini sebagai ibu kota kerajaan Mataram yang baru, maka Sinuwun Pakubono II, Raja dari Mataram Islam kala itu memanggil, ya, penguasa desa ini yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang Akuwu atau istilahnya itu lurah desa bernama Ki Gede Solo untuk menghadap raja, dan sang raja pun berkenan, ya, Sinuwun Pakubono II pun berkenan untuk memberikan kompensasi atau istilahnya itu ganti rugi lahan, ya, sebesar selaksa keping emas. Ya, saya nggak tahu nominal sekarang kalau dinominalkan berapa, dan diminta untuk seluruh penduduk desa Solo agar pindah dulu selama proses pembangunan keraton ataupun istana ini berlangsung, ya. Lalu Ki Gede Solo pun mengucapkan banyak terima kasih dan juga meminta atau melakukan panyuwunan kepada beliau agar kiranya sang raja berkenan agar tetap memakai nama desa Solo ini sebagai pusat daripada pemerintahan beliau yang ada di Mataram Islam ini. Dan permintaan itu pun akhirnya disetujui oleh beliau, yaitu Sunan Pakubono II, ya. Kemudian setelah itu dalam Babad Giyanti juga diceritakan, ya, raja memerintahkan agar proses pembangunannya itu segera dimulai. Semua tanah dinormalisasi, yang rendah diuruk, yang tinggi ditebas, ya, agar rata. Kemudian yang paling mendesak pada waktu itu adalah dibuatnya pagar keraton atau istana, dan untuk sementara waktu itu hanya dibuat pakai bambu saja, ya. Seluruh bala tentara ikut bekerja. Jumlahnya itu kalau diperkirakan ribuan pada waktu itu. Kemudian konsep keraton itu masih mengikuti konsep keraton lama, dan konon arsitek perancang dari keraton Solo ini adalah Pangeran Mangkubumi. Beliau ini adalah Raja Jogja yang pertama, ya. Nah, itulah, ya, perjalanan panjang kota Solo atau desa Solo yang dulunya merupakan sebuah desa, kemudian berubah menjadi ibu kota kerajaan,
dan sekarang menjelma menjadi salah satu kota besar di Jawa Tengah ya, dengan julukan kota ternyaman untuk menetap ya. Dan di era awal kemerdekaan Indonesia ya, di awal kemerdekaan Indonesia ini, lewat Piagam Kedudukan tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno jelas memberikan status daerah istimewa untuk Surakarta atau Solo ini, sama halnya seperti Jogja ya. Namun sayang disayang, status keistimewaan tersebut tidaklah berlangsung lama lantaran terjadi gerakan anti Swapraja yang ditunggangi oleh kaum kiri oposisi PKI ya, sehingga terjadilah kekacauan di mana-mana dan kerusuhan, dan pada akhirnya pemerintah Indonesia membekukan sementara ya status keistimewaan Surakarta atau Solo ini ya. Namun apabila kondisi keamanan sudah pulih, maka status keistimewaan ini akan dikembalikan lagi. Namun sayang ya, sampai dengan hari ini itu status keistimewaan itu tidak pernah dikembalikan dan malah digabungkan menjadi satu dengan Provinsi Jawa Tengah. Ini sebenarnya adalah keliru ya. Dan itu merupakan janji pemerintah Indonesia kepada Keraton Kasunanan Surakarta atau Solo yang belum dilunasi hingga saat ini. Dan semoga kedepannya ada perbaikan ya, dan insya Allah saya berharap kota Solo ini bisa menjadi lebih maju lagi dan penduduknya bisa menjadi sejahtera, sehat dan aman sentosa ya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Perjalanan panjang dari kota Solo. Apabila ada tutur kata maupun salah-salah dalam pengucapan, saya pribadi mohon maaf ya. Nun wal kolami wa mayasturun. Sampai ketemu di akhir kesempatan, di lain kesempatan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam berbudaya.